Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yosua pasal 24. Teksnya ayat 26 sampai 33. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 26 sampai 28. Yosua mencatat semua perjanjian di dalam kitab hukum Allah dan mendirikan batu besar di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Paragraf yang kedua ayat 29 sampai 33. Yosua dipanggil Tuhan pada saat umur Yosua 110. Orang Israel tetap mengabdi kepada Tuhan selama di antara mereka masih ada orang-orang yang sudah mengenal segenap perlakuan Tuhan. Kesimpulannya, Yosua tidak menyelesaikan hanya dengan mendirikan janji baru, melainkan ia mencatat semua perjanjian di dalam kitab hukum Taurat dan mendirikan batu besar di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Setelah Yosua dipanggil Tuhan pada saat umur Yosua 110, orang Israel tetap mengabdi kepada Tuhan. Selama di antara mereka masih ada orang-orang yang sudah mengenal segenap perlakuan Tuhan. Melalui catatan tersebut kita dapat mengetahui bahwa terjadi lagi bangsa Israel menyembah Allah asing pada saat terdapat orang-orang yang tidak mengenal kejadian tersebut. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan tetap memelihara kita di dalam situasi dan kondisi apapun. Tidak bisa kita menyangkal Tuhan. Kedua, Tuhan tetap menyertai Yosua dan tua-tua Israel yang mereka sudah mengenal segenap perlakuan Tuhan. Ajaran tentang manusia. Yosua mencatat semua perjanjian di dalam kitab hukum Allah dan mendirikan batu besar di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kedua, Yosua berkata, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Pentingnya, kita tidak boleh menyangkal Allah. Bukan hanya batu ini saja. Semua kehidupan kita dan semua cakrawala ini sudah saksikan tentang Tuhan dan sudah saksikan tentang perbuatan Tuhan untuk kita. Ketiga, tua-tua Israel yang sudah mengenal segenap perlakuan Tuhan itu membimbing orang Israel untuk mereka beribadah hanya kepada Allah. Jadi aplikasinya, pertama, mencatat perjanjian Tuhan bagi Anda supaya ingat dan hanya andalkan Tuhan. Catat aja apa Tuhan sudah janjikan kepada Anda dan apa sudah Tuhan penuhikan itu. Kedua, melihatkan teladan kepada anak-anak melalui hidup Anda supaya mereka tetap mengenal segenap perlakuan Tuhan dan percayanya. Ketiga, menyertai Tuhan selama hidup Anda. Jadi, PR praktik hari ini, mencatat kasih karunia Tuhan bagi Anda selama sepanjang hidup dan mengajar kepada anak-anak dan sesama-sesama supaya mereka juga mengenal segala perlakuan Allah dan memujinya. Ya, daripada apapun, saksi manapun, kamu harus menjadi saksi tentang perbuatan Allah, perlakuan Allah. Sudah, Tuhan bekerja untuk kita dan bangsa Israel juga. Dan Tuhan akan bekerja untuk orang Indonesia dan di seluruh dunia ini. Sehingga kita harus menjadi saksinya. Dan kita harus melihatkan teladan bagi semua orang. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.